Shalom untuk semua jemaat GKPI Resort Immanuel. Kita akan mulai ibadah kita pada Minggu Eksauri ini. Untuk itu kita akan mulai dengan saat teduh. Mari kita saat teduh untuk sejenak. Kita sambut ibadah kita dengan bernyanyi dari PKJ nomor 13, lagu yang pertama dan yang kedua. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus, Halik langit dan bumi. Amin. Tuhan Yesus menegaskan bahwa Bapa akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena demikianlah firman Tuhan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, Engkau tidak akan membiarkan kami piatu, sebab Engkau akan mengutus seorang penolong dan penghibur bagi kami. Dengan kemampuan kami sendiri, kami tidak akan dapat mengenal kehendak-Mu sepenuhnya. Oleh sebab itu, pada hari yang Engkau kuduskan ini, tuntunlah kami, supaya kami menyambut kegenapan janji-Mu dengan setulus hati. Kiranya Engkau berkenan kepada kami, orang berdosa ini. Utuslah Roh-Mu untuk melembutkan hati kami yang keras, supaya segenap jiwa dan raga kami tertuju kepadamu, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 250A, lagu yang pertama dan yang ketiga. Saja
mendengarkan firman Tuhan sebagai epistel pada minggu Eksode ini yang tertulis di dalam Mazmur 27 ayat yang ke-7 sampai yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan, kasihilah aku dan jawablah aku. Hatiku mengikuti firman-Mu. Carilah wajah-Ku, dan maka wajah-Mu kucari ya Tuhan. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku, dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan menyambut aku. Tunjukkanlah jalan-Mu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata, oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku pada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta, dan orang-orang yang bernapaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, ya nantikanlah Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 407, lagu yang pertama sampai yang keempat. Marilah kita memohon pengampunan dosa dan mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa, dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan sesat yang melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepada-Mu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.
Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat nomor 38, lagu yang pertama dan yang kelima. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru untuk minggu ini yang tertulis di dalam Lukas 6 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan, Lukas 6 ayat yang ke-37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah dan kamu akan diampuni. Marilah kita sama-sama mohon kekuatan daripada Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi kembali dari PKJ nomor 307, lagu yang pertama. Saudara yang terkasih, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita bersama seluruh umat Tuhan di segala abad dan tempat. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana, untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan doa syafaat kita pada minggu ini. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga,
Terima kasih buat anugerah-Mu di sepanjang hidup kami, yang boleh kami rasakan bahwa Tuhan menyertai kami. Tuhan memberikan kami kekuatan, meskipun kami jemaat-Mu Resort Immanuel yang sampai saat ini masih beribadah di rumah masing-masing. Tapi kami tetap mengucap syukur bahwa Tuhan beri kami kesehatan, baik itu anak-anak kami ataupun seluruh keluarga jemaat Resort Immanuel ini. Kalaupun ada di antara kami yang sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan angkat dan jamah penyakit yang ada di tubuhnya. Jangan sampai lemah imannya oleh karena sakitnya. Tuhan, kami juga mendoakan bangsa dan negara kami ini, dari mulai presiden, wakil presiden, beserta jajarannya, hingga sampai ke tingkat paling bawah. Agar mereka memimpin bangsa ini hanya untuk kepentingan kesejahteraan rakyatnya. Supaya dalam memimpin di negara ini penuh dengan hikmat dan bijaksana, dan agar mereka juga takut akan Tuhan. Tuhan, saat ini dunia sedang berduka karena banyak yang meninggal akibat pandemi COVID-19 yang sudah menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia yang berdampak oleh COVID-19. Tuhan, berikan kesembuhan bagi mereka yang terkena dan yang menderita penyakit virus corona ini. Berikan kekuatan dan pengharapan bagi mereka selama menjalani pengobatan, hingga mereka bisa sembuh. Tuhan, berikan berkat dan rahmat-Mu kepada para medis dan yang berhubungan dengan pasien COVID-19. Baik itu para dokter, perawat, atau petugas yang bekerja di rumah sakit. Berikanlah mereka selalu kesehatan dan lindungilah mereka agar tidak terpapar. Kami juga berdoa untuk mereka yang berdampak secara ekonomi akibat wabah ini. Semoga perekonomian di negara Indonesia ini cepat kembali normal. Demikian juga Tuhan, ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosa bangsa di dunia ini. Tuhan, terima kasih Tuhan. Perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba. Biarlah firman yang disampaikan dapat tertanam di setiap hati kami. Inilah doa yang kami mohonkan kepadamu. Terpujilah Tuhan, hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu kita sambut dengan bernyanyi dari PKJ nomor 182, lagu yang pertama sampai yang ketiga. Ku bisa mengerti
Saudaraku, untuk menikmati firman Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Kasih, kami puji dan sembah Engkau ya Tuhan, karena Tuhan yang menyertai kami, mengasihi kami dalam hidup ini. Bahkan pada saat ini Tuhan, kami boleh beribadah, sekalipun jemaat-jemaat Tuhan berada di rumah. Dan sejenak kami mau disapa oleh firman-Mu. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menyertai kami dalam Kristus Yesus. Amin. Saudaraku, firman Tuhan yang menyapa kita pada Minggu Eksaudi 24 Mei 2020 ini dari kitab Matius 20 ayat 29 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara yang kekasih, manusia hidup dalam pergumulan, dan manusia ingin keluar dari pergumulan itu. Apapun pergumulannya, dan siapapun dia, ia ingin bebas dari pergumulan itu. Sama halnya dengan orang buta ini. Mereka memiliki pergumulan. Mereka mendengar dunia, tapi mereka tidak dapat melihat. Mereka rindu untuk melihat dunia. Dalam kebutaan, mereka mendengar bahwa ada tabib yang bernama Yesus yang dapat memberikan kesembuhan. Karena itu, ketika orang buta ini mendengar bahwa Yesus ada lewat di sekitar mereka, maka orang buta itu berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Orang buta itu rindu dijamah dan disembuhkan oleh Yesus. Namun upaya orang buta ini mendapat halangan. Orang banyak yang ada pada saat itu justru menegur mereka, melarang mereka untuk dekat kepada Yesus. Tetapi kegigihan orang buta ini mengalahkan segala rintangan itu. Maka mereka kembali berseru dan lebih nyaring lagi, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Yesus pun mendengar seruan orang buta ini. Lalu Yesus menawarkan kehendak orang buta itu. Dan tanpa basa-basi, orang buta itu menjawab, "Supaya mata kami dapat melihat." Permintaan orang buta ini tumbuh dari hati mereka yang paling dalam. Mereka merindukan pemulihan, dan kerinduan ini tentu telah berlangsung sekian lama. Orang buta ini memiliki keinginan yang kuat agar dapat melihat. Permintaan orang yang buta ini begitu tulus. Permintaannya jelas, tegas, konkret, terukur, dan tentunya akan berguna.
Permintaan itu logis, karena mereka memang memiliki mata. Hanya saja mata tersebut tidak berfungsi. Mereka ingin agar matanya dicelupkan. Saudaraku, Yesus dapat merasakan penderitaan orang buta itu. Yesus memahami kerinduan orang buta untuk melihat. Yesus mengetahui kedalaman iman orang buta itu kepadanya. Sehingga hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Yesus pun menjamah mata mereka itu. Dan saat itu juga mereka melihat dunia sekitarnya. Lalu saudara-saudara, apa yang terjadi setelah orang buta itu sembuh? Mereka tidak terpesona dengan dunia ini. Mereka tidak kagum dengan dunia ini. Mereka tidak tertarik dengan dunia ini. Bagi orang buta yang beriman itu, Yesus masih akan memberikan yang terindah, di mana tidak ada virus, tidak ada penyakit. Karena itu saudara, dalam teks ini, tanpa banyak berpikir, mereka segera mengikut Yesus. Saudara-saudara yang kekasih, Yesus adalah Tuhan. Dan Yesus peduli atas derita umat manusia. Yesus ingin mengangkat manusia. Yesus menghendaki agar setiap manusia merasakan sukacita dan damai sejahtera. Yesus menghendaki agar manusia dapat menikmati hidup, di mana tidak ada tangis, tidak ada penyakit, tidak ada air mata. Hidup manusia memang penuh penderitaan. Mengapa? Karena manusia masih buta, atau bahkan membutakan diri terhadap firman Tuhan. Manusia seringkali tidak mau dituntun oleh firman Tuhan. Manusia telah menerima berbagai anugerah, tetapi manusia seringkali tidak menyadari tujuan dari anugerah itu. Manusia buta atas anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan memberikan kesehatan, kekayaan, pekerjaan, jabatan, waktu, dan sebagainya. Tapi apakah manusia tahu menggunakan semua itu? Manusia dilanda derita. Manusia pun membangun dirinya agar beroleh kebahagiaan. Manusia membuat standar kebahagiaan itu pada berbagai bidang. Kepintaran, kemapanan ekonomi, kuasa, dan atau jabatan. Lalu tak sedikit juga para ahli menawarkan rumus kebahagiaan, sekalipun para penggagas teori itu tidak serta-merta juga berbahagia. Bahkan saudara, hanya dalam sekejap dan tak terduga, manusia dilanda ketakutan, manusia cemas, manusia merasakan kengerian, manusia ditaklukkan oleh corona, manusia seperti tak berdaya. Saudara-saudara yang kekasih, dalam kehidupan ini, apapun pergumulan kita, siapapun kita perlu berseru kepada Tuhan dalam hidup kita. Seruan kita kepada Tuhan bukan sekedar lisan atau tulisan di media sosial, tetapi seruan yang lahir dari hati kita yang dalam. Seruan yang mengakui, meyakini kuasa Tuhan itu. Itulah iman. Karena itu, berserulah kepada Tuhan, maka Tuhan akan mendengarkan. Hati Tuhan Yesus akan tergerak mendengar seruan orang-orang percaya. Dengan demikian, saudara-saudara, kita akan dimampukan menghadapi dunia yang penuh derita ini. Saudaraku, seruan orang percaya mestinya juga tidak berhenti sekedar dunia ini. Lihatlah, orang buta yang baru melek itu tidak terpesona dengan dunia ini. Baginya, dunia adalah kesementaraan.
dunia hanyalah tempat meneteskan air mata. Namun, Tuhan memang menempatkan orang-orang percaya di dunia sementara ini agar mereka memuji dan memuliakan Tuhan. Dalam berbagai pergumulan hidup ini, kita perlu berdoa, berseru, memohon pertolongan Tuhan. Doa yang disampaikan dengan penuh ketulusan dan kerendahan hati akan mengubahkan kehidupan ini. Karena itu, marilah kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan Yesus menjawab pergumulan yang menghampiri hidup ini. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa Tuhan hanya berseru kepadamu saja. Berkati dan kuatkan kami ya Tuhan. Sertai juga kami Tuhan dalam melewati hari-hari kehidupan kami. Terlebih Tuhan yang sedang terjadi kesulitan yang ada di dunia ini, di Indonesia, di mana kami berada. Kami hanya berserah kepadamu ya Tuhan. Berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada kami semuanya. Bahkan berikan Tuhan kehidupan bagi setiap orang. Agar apapun yang terjadi Tuhan, kami senantiasa dikuatkan oleh kuasa dan cinta kasih. Terpujilah Engkau Tuhan dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara-saudara terkasih, kita puji Tuhan dengan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 3 dan 4. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, waktu sakit padaku, aku ditunjuknya dari surga mulia. Yesus Tuhanku, sayang padaku. Untuk memberikan persembahan syukur, kita dihantar dari firman Tuhan 1 Tawarikh 29 ayat 9. Demikian firman-Nya. Bangsa itu bersukacita karena kerelaan mereka masing-masing. Sebab dengan tulus hati mereka memberikan persembahan sukarela kepada Tuhan. Juga Raja Daud sangat bersukacita. Amin. Mari kita persembahkan dengan sukacita.
Kita berdoa atas persembahan kita. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, dan damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.